adalah sebuah ruangan terdistorsi yang diciptakan untuk menciptakan ilusi optik. Pertama kali ditemukan oleh seorang dokter mata bernama Albert Ames di Amerika pada tahun 1934. Ruangan ini dibentuk sedemikian rupa sehingga tampak dari depan seperti kubus biasa dengan dinding belakang dan dua dinding sejajar satu sama lain dan tegak lurus terhadap lantai dan langit-langit horizontal. Namun itu hanya perspektif pengamat. Bentuk yang sebenarnya dari ruangan itu adalah trapesium dengan dinding dan langit-langit miring, sementara lantainya menanjak bisa lebih tinggi ke sebelah kiri atau sebelah kanan, dan dinding kanan pada ruangan tersebut berada lebih dekat dengan pengamat dibanding dinding kiri. Hal tersebut sesuai dengan tujuan mengapa sebuah Ames Room dibangun, yaitu agar seorang yang berdiri di pojok kiri terlihat lebih besar, sementara seseorang yang berdiri di samping kanan terlihat lebih kecil. Jadi apabila ada seseorang yang berjalan di dalam ruangan tersebut dari sisi kiri menuju sisi kanan secara berulang kali, maka akan terlihat seperti membesar lalu mengecil ukuran tubuhnya. Untuk membuat miniatur Ames Room, kita memerlukan bahan-bahan seperti kertas foto dengan ukuran A4, lalu juga kita membutuhkan penggaris, kita membutuhkan double tip, dan juga kita membutuhkan gunting ataupun cutter. Untuk langkah-langkah pembuatannya, yang pertama kita harus melihat desain dari miniatur Ames Room tersebut melalui internet. Setelah kita melihat desain dari Ames Room, kita dapat langsung menggambarkannya. Untuk menggambarkannya, kita dapat menggambarkan langsung melalui kertas ataupun melalui aplikasi yang ada di komputer. Untuk kelompok kami menggunakan aplikasi desain grafis yang ada di komputer, sehingga di saat kita sudah selesai mendesain, kita langsung mencetak hasil dari desain gambaran miniatur Ames Room tersebut. Setelah dicetak, kami langsung menggunting bagian-bagian tertentu sehingga kami dapat menyusunnya ke bentuk miniatur Ames Room. Setelah kita membentuknya, lalu kita rekatkan bentuk Ames Room tersebut dengan double tip seperti itu. You call me on the telephone, you feel so far away. You tell me to come over, there's some games you wanna play. I'm walking to your house, nobody's home, just me and you and me alone. We're just playing hide and seek, it's getting hard to breathe under the sheets with you. I don't wanna play no games, I'm tired of always chasing after you. I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I give a shit about you? You never share your toys or communicate. I guess I'm just a play date to you. Selanjutnya kami akan menampilkan hasil uji coba dan juga wawancara kepada 3 orang yang ada di
care all the Ini dua objek yang sama. Nah nanti objek ini aku masih bisa. Terus A lihat, A ceritain apa yang A lihat. Satu lebih besar ya dari yang satunya iya, yang di sebelah kiri yang hijau. Jadi di sini aku tuh punya dua objek yang sama kan. Nah ini, jadi masukin ke sini. Terus kita lihat di sini jadi Kalau di sini tuh aku lihatnya warna hijau yang sebelah kiri tangan aku ya, itu ukurannya gede, lebih besar dibanding sama yang sebelah kanan aku yang warna robotnya merah. Jadi kan ukurannya di luar tuh sama, terus di dalam ada yang beda. Kalian sama ya? Ukurannya sama. Tapi kayaknya menurut apa yang kalian lihat? Oh, yang ini jadi kecil. Yang ini tuh kayak tadi kayaknya ukurannya kayaknya jadi kecil. Yang jadi kecil. Berarti bener yang belah sini lebih, yang belah sini lebih kecil, yang belah sini lebih besar ya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa bisa seperti itu. Jadi, keberadaan ilusi persepsi itu menunjukkan bahwa apa yang kita serap melalui indera-indera kita tidak selalu sama dengan apa yang kita mengerti dalam pikiran kita. Karena cara kita mempresentasikan objek-objek itu bergantung pada sudut pandang kita dalam memahami objek tersebut. Yang kedua adalah fenomena stereopsis, yaitu persepsi kedalaman yang dapat dikarenakan penglihatan binokular kita, bahwa kita melihat menggunakan dua mata yang berbeda letaknya, sehingga memiliki sudut pandang yang berbeda pula. Namun, informasi tersebut disatukan menjadi persepsi bentuk tiga dimensi atau informasi kedalaman suatu objek. Di dalam pembuatan Amesroom, itu untuk menciptakan rasa realitas itu, dekorasi itu dibuat agar tidak mengandung tanda sedikit pun yang mengandung perbedaan jarak. Lantainya dihiasi dengan pola kotak yang notabene-nya itu terbentuk belah ketupat. Selain itu, tingkat lantai dibuat tidak sepenuhnya horizontal, tetapi menggunakan kemiringan. Salah satu aspek kunci pencegah pengamat melihat bentuk sebenarnya dari ruangan adalah lubang intip, jadi setidaknya ada 3 konsekuensi. Yang pertama, memaksa pengamat untuk berada di lokasi di mana gambar yang diproyeksikan ke matanya adalah kamar biasa. Dari lokasi lain, pengamat akan melihat bentuk sebenarnya dari ruangan itu. Yang kedua itu memaksa pengamat untuk menggunakan satu mata untuk melihat ke dalam ruangan, mencegahnya mendapatkan informasi tentang bentuk nyata ruangan tersebut. Juga berkaitan dengan pengaplikasian sebuah persepsi visual, yaitu linear perseptif, yang dimana jika garis tampak bergabung, maka objek atau bendanya akan terlihat menghilang atau terlihat lebih kecil. Jadi ketika kita memasukkan benda yang memiliki ukuran yang sama, namun diletakkan di sisi yang berbeda, kemudian jika dilihat dari sebuah lubang, maka objek yang ada itu akan terlihat lebih besar dan lebih kecil. Kemudian contoh pada kehidupan sehari-hari, seperti kita melihat yang listrik yang berjajar, di mana yang paling depan itu akan lebih tinggi daripada yang paling belakangnya. Nah, dari situ bisa diambil kesimpulan, pada tiang listrik itu memiliki ukuran yang sama, tetapi jika kita lihat pada suatu titik yang jauh dengan objek tersebut, maka itu akan terlihat lebih kecil. Kemudian di poin kedua, dalam contoh dalam kehidupan sehari-hari, saat kita melihat klaster rumah yang berjajar, maka rumah yang berada di paling belakang akan terlihat lebih kecil daripada rumah yang paling depan. Bisa juga seperti pohon yang berjajar ke belakang, maka pohon yang berada di depan akan lebih besar daripada tinggi pohon pada bagian belakangnya.